Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana tugasnya adalah memvisualisasikan dan menganalisa sebuah data di mana datanya adalah COVID-19 di Indonesia. Di sini saya akan memvisualisasikan dan menganalisa data menggunakan sebuah software bernama RapidMiner. Software ini berfungsi untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik dan lainnya tanpa kita harus membuat sebuah code atau function secara manual. Pada video kali ini yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka software RapidMiner ya. Saya akan membuka ya. Dan kita tunggu proses loadingnya sehingga selesai. Proses loading untuk masuk pada software ini agak memakan waktu, dimana jika device yang kalian gunakan itu memiliki spesifikasi yang tinggi, maka loading yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit dan akan masuk ke dalam software lebih cepat. Jadi semakin bagus device yang digunakan, maka semakin baik. Seperti itu. Sekarang kita tunggu saja. Oke, ini tampilan awal ketika kita sudah berhasil masuk pada software RapidMiner. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat blank proses ini. Kita klik. Selanjutnya kita perlu mengimport data yang akan dianalisa dan divisualisasikan, di mana data tersebut adalah data COVID-19 di Indonesia yang sudah saya download di laptop saya. Kita klik saja import data yang ada di kiri atas ini. Kita klik My Computer. Pada software ini juga bisa mengimport data dari database. Selanjutnya saya menyimpan data saya di folder dokumen dengan nama COVID-19 Indonesia. Setelah itu, jika kita sudah memilih data yang akan divisualisasikan, kita klik next. Bisa dilihat ini isi dari file data yang akan diimport. Kita klik next lagi. Lalu kita klik next lagi, lalu finish. Kita pilih local repository. Itu kita tunggu proses importnya selesai. Jika proses importnya sudah selesai, bisa dilihat di local repository dan di bagian proses. Data yang tadinya kita import sudah berhasil tertera di sini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan data tersebut pada bagian processing ini dengan cara kita drag, kita tekan, lalu drag, lalu drop di sini di tengah ini. Lalu akan muncul seperti ini. Ini merupakan data COVID-19 yang sudah kita import barusan. Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan menyambungkan output dari data COVID-19 ini ke result. Result ini berfungsi untuk mengeluarkan result atau hasil dari suatu data. Setelah sudah disambungkan, kita akan run data ini, lalu processingnya akan berjalan dan bisa dilihat datanya akan tertera seperti ini. Ini result dari data tersebut, hasil. Kita lihat terdapat kolom location, di mana location ini
merepresentasikan provinsi yang ada di Indonesia. Ada DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, dan lainnya. Lalu di sini ada total case. Total case ini dia merupakan total kasus COVID-19. Lalu terdapat juga total death. Total death ini total kematian dari kasus COVID-19. Selanjutnya ada total recovery atau total yang selamat dari kasus COVID-19. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah melihat statistiknya, dimana bisa kita lihat, kita bisa melihat statistiknya berdasarkan location. Kita klik, bisa kita lihat sini menunjukkan kasus paling sedikit, least, dan most atau kasus paling banyaknya. Kasus paling sedikit terjadi di Gorontalo dengan 568 kasus, dan kasus paling banyaknya terjadi di DKI Jakarta dengan total 615 kasus. Selanjutnya terdapat total kasus, di mana minimum kasus terjadi 1 dan maksimumnya itu 4.247.320 dengan average-nya yang bisa kita lihat. Jadi software ini sangat membantu menganalisa suatu data. Nah, ada total death, di mana max-nya itu bisa tertera di sini, dan average. Lalu ada total recovered atau total yang selamat. Nah, selanjutnya adalah visualization, di mana pada visualization ini kita dapat memvisualisasikan data dalam bentuk grafik dengan mudah, dengan hanya kita perlu memilih grafik yang kita inginkan untuk dijadikan visualisasi dari data. Nah, beberapa data itu nggak bisa memakai semua visualisasinya. Jadi ada beberapa requirement di beberapa graphics atau graph ini yang harus dipenuhi untuk menggunakannya. Sebagai contoh, kita menggunakan scatter atau bubble. Lalu bisa dilihat grafiknya menampilkan total kematian, total kasusnya, dan total selamatnya. Kita lihat ini total case-nya, ini total recovered-nya, ini total death. Jadi kita bisa dengan mudah mengganti visualisasinya di grafiknya. Kita bisa mengganti dengan histogram atau menggunakan bar tanpa perlu membuatnya secara manual. Jadi software ini sangat membantu untuk menganalisa sebuah data. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.